teman-teman terkasih, damai sejahtera bagi kita semua. Bagaimana dengan kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Perkenalkan, nama saya Rosa, diartikan sebagai bunga mawar. Semoga nama saya ini bisa menebarkan aroma wangi yang bisa membawa kabar gembira kepada semua orang. Saya berasal dari kota Solo. Permenungan saya ini saya ambil dari Injil Matius bab 28 ayat 8-15 dengan tema menemukan warta sukacita dalam kebangkitan Yesus. Apakah dari teman-teman ada yang pernah merasakan takut sekaligus sukacita? Sebagai contoh, anak kita diterima belajar di luar negeri, tapi harus meninggalkan dia sendirian di sana. Tentu kita takut karena meninggalkan dia sendirian di negeri orang. Namun, kita juga bersukacita atas pencapaiannya kuliah di luar negeri. Atau ada rasa ketakutan saat kita sedang belajar, bekerja, ataupun dalam mencari rezeki. Kadang rasa takut itu mengalahkan rasa sukacita kita. Seperti dalam bacaan Injil Matius bab 28 ayat 8 dikatakan, mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Perempuan-perempuan itu takut dan berlari cepat-cepat, tapi ada sukacita karena Yesus telah bangkit dari kuburnya. Kabar sukacita segera cepat mereka beritakan. Kabar gembira mengalir dari perjumpaan para murid dengan Yesus yang bangkit. Dalam perjumpaan tersebut, para murid diperkenankan mendekati, memeluk kaki Yesus dan bersembah sujud, menyembahnya. Perjumpaan tersebut merupakan anugerah iman sungguh besar yang menguatkan hati mereka untuk membebaskan dari rasa takut. Tidak ada lagi alasan untuk membiarkan diri dikuasai rasa takut. Sebab Tuhan selalu menyertai mereka dan cinta sudah mengalahkan maut. Kabar gembira bukanlah berita bohong. Kabar gembira senantiasa meneguhkan iman kita, mengalahkan rasa takut dan mengajak kita untuk selalu bersujud di hadapan Tuhan. Sementara berita bohong atau hoax melemahkan iman kita. Percaya pada kekuatan atau kebenaran manusiawi seperti kekuasaan. Melalui Injil Matius ini kita diminta untuk mewartakan kabar gembira kepada semua orang, seperti perempuan yang berjumpa dengan Yesus. Dalam kebangkitan Yesus, Allah telah menunjukkan cintanya kepada kita. Dalam kebangkitan hidup, iman kita diperbaharui. Keraguan dan ketidakpercayaan diganti dengan keyakinan dan jaminan bahwa janji Allah adalah ya dan amin. Seperti quote dari Paus Fransiskus dikatakan, tetaplah setia dalam iman sampai akhir dan Tuhan akan memberimu mahkota kehidupan. Lalu, bagaimana kita dapat mengalahkan rasa takut kita dalam mewartakan kabar gembira kepada semua orang? Yakin dan berani untuk ambil sikap dan selalu berpikir positif dengan mengucap syukur dalam keadaan dan situasi apapun. Selalu mengandalkan Tuhan dengan berserah kepadanya. Menjalin hubungan intim dengan Tuhan dengan rutin berdoa dan membaca firman Tuhan. Marilah teman-teman, hari demi hari dalam hidup kita menjadi pembawa kabar gembira, memberitakan kabar penyelamatan sehingga kita pun akhirnya masuk ke dalam kerajaan surga. Apakah kita sekalian sudah menjadi pembawa kabar gembira untuk semua orang? Sebagai contoh, saya menghidupi firman Tuhan dengan cara melepas anak saya yang akan sekolah offline. Ada rasa ketakutan karena masih dalam masa pandemik dan mereka belum cukup umur untuk mendapatkan vaksin COVID-19. Sekaligus sukacita yang saya rasakan karena anak sudah bisa beraktivitas di sekolah dan bertemu dengan teman-temannya. Saya yakin dan hanya mengandalkan Tuhan dengan percaya bahwa Tuhan akan melindungi mereka. Sekian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.